Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama, menanggapi terkait dugaan kecurangan pemilihan umum 2024. Presiden Joko Widodo mengimbau jika menemukan kecurangan pemilu, maka segera melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Menurutnya, semua bentuk kecurangan sudah ada mekanisme untuk penanganannya. Hari pemungutan suara pemilu 2024 digelar 14 Februari kemarin. Masyarakat telah memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD untuk periode tahun 2024-2029. Proses pencoblosan surat suara pemilu serentak 2024 yang berlangsung dalam maupun luar negeri tidak terlepas diwarnai dengan munculnya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Merespon hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme dalam pemilihan umum 2024. Presiden Jokowi menilai bahwa mekanisme pengawasan telah ada dan berlapis. Menurutnya, di setiap tempat pemungutan suara telah ada saksi dan perwakilan Badan Pengawas Pemilu serta aparat yang bertugas. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tak hanya itu, terkait proses penghitungan suara sedang berlangsung di sejumlah TPS. Presiden meminta semua pihak untuk bersabar dalam menyikapi hasil penghitungan cepat atau quick count pemilihan umum. Presiden juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Badan Pengawas Pemilu angkat bicara mengenai masifnya salah input dan kesalahan hitung suara TPS di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sirekap bukanlah penentu hasil akhir pemilu 2024, melainkan tetap menggunakan manual rekapitulasi secara berjenjang terhitung pertanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan bahwa sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum bukanlah penentu hasil pemilu 2024, melainkan tetap menggunakan manual rekapitulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial dan akan ditindaklanjuti ke depannya. Untuk itu, Bawaslu menekankan akan terus memproses rekapitulasi surat suara secara manual, terhitung dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu. Semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan. Nah, ini sudah kita temukan ya, tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap.
Sebelumnya, KPU juga telah menegaskan bahwa penghitungan suara secara resmi atau real count tetap akan dilakukan lewat rekapitulasi berjenjang mulai tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga pusat. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai dengan 19 Maret untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional atau paling lambat diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. Dalam hal ini, KPU memiliki waktu sekitar 35 hari paling lambat untuk membereskan penghitungan suara secara keseluruhan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum melaporkan hasil monitoring pemilu 2024. Tercatat hingga pukul 6 pagi tadi, Bawaslu merekap ada 13 permasalahan saat pemungutan suara dan 6 masalah ketika penghitungan suara. Kendati demikian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan pihaknya masih akan terus mengawasi jalannya penghitungan suara sampai akan resmi diumumkan KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Data tersebut diperoleh berdasarkan patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu Siwaslu hingga 15 Februari 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Adapun 13 permasalahan yang ditemukan Bawaslu selama pemungutan suara berlangsung diantaranya terkait dengan adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap, terlambatnya pembukaan pemungutan suara dari waktu yang ditentukan, hingga terdapat alat bantu disabilitas netra yang tidak tersedia di tempat pemungutan suara. Sedangkan 6 permasalahan penghitungan suara yang ditemukan Bawaslu di TPS adalah mulai dari adanya penggunaan sistem informasi rekapitulasi pilkada yang tidak bisa diakses oleh pengawas, saksi maupun masyarakat, tidak sesuainya jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih, hingga adanya intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi persnya memastikan saat ini pihaknya masih akan terus mengawasi jalannya penghitungan suara sampai akan resmi diumumkan KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Meskipun banyak permasalahan yang terjadi, Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pemilihan umum 2024 telah berhasil dilaksanakan. Jadi kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara. Dan kami sampai jam 3 tadi, sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu, baik dari KPPS, pengawas TPS, PPS, PPK, Panwascam, PKD, Bawaslu Kota, dan Bawaslu Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ada permasalahan, ya, namun hal itu tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemilu umum kita telah berhasil dilaksanakan. Sebanyak 668 TPS yang tersebar di 4 provinsi tidak bisa melaksanakan pemilu serentak yang digelar pada 14 Februari kemarin. Penundaan pemungutan suara tersebut karena bencana alam, gangguan keamanan, dan masalah logistik pemilu. Pemilihan umum serentak yang digelar pada 14 Februari kemarin tidak seluruh provinsi di Indonesia dapat melakukan pemungutan suara. Dari 38 provinsi di Indonesia, terdapat 5 kabupaten di 4 provinsi yang tidak bisa melakukan pencoblosan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari saat konferensi pers di kantor KPU RI Jakarta pada Rabu malam. Terdapat 668 tempat pemungutan suara yang berpotensi melakukan pemungutan suara susulan. Beberapa wilayah tersebut mengalami gangguan mulai dari banjir hingga masalah keamanan. Hasyim menjabarkan sebanyak 108 TPS di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terdampak banjir sehingga pemungutan suara tidak bisa dilakukan pada 14 Februari. Banjir tersebut mengenai 10 desa di daerah utara Pulau Jawa. Kemudian, sebanyak 8 TPS di Kota Batam, Kepulauan Riau mengalami kekurangan surat suara. Selanjutnya 98 TPS di Kabupaten Paniai dan 456 TPS di Puncak Jaya juga dimungkinkan akan menggelar pencoblosan susulan. Berikutnya adalah 4 TPS di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang belum bisa mencoblos karena mengalami gangguan keamanan. Menanggapi hal tersebut, pihak KPU telah menyiapkan 2 langkah untuk menangani risiko bencana alam, kerusakan hingga gangguan keamanan pada area tempat pemungutan suara. Pertama, pihak KPU setempat melakukan relokasi TPS ke lokasi baru.
Kedua, melakukan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara susulan yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 110 dan 111 Peraturan KPU nomor 25/2023. Dalam hal pada sebagian atau seluruh dapil terjadi A. kerusuhan, B. gangguan keamanan, C. bencana alam, dan atau D. gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Pemilihan umum 2024 meninggalkan kesan dan juga aksi heroik para petugas TNI dan Polri di berbagai daerah di Indonesia dalam hal melakukan pendistribusian dan pengamanan logistik pemilu. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan aman, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Pemilihan umum 2024 meninggalkan kesan dan juga aksi heroik para petugas TNI dan Polri, seperti dalam melakukan pendistribusian dan pengamanan logistik pemilu. Berikut beberapa aksi heroik TNI dan Polri dalam pendistribusian logistik pemilu 2024 di berbagai daerah di Indonesia. Aksi heroik pertama berasal dari Provinsi Maluku. Akibat kondisi geografis yang menantang, anggota Korps Bayangkara harus menyeberangi sungai dan melewati dataran tinggi untuk mendistribusikan logistik kotak suara. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengawalan pendistribusian logistik pemilu dengan menembus hutan dan menerjang perbukitan dengan kondisi jalan licin yang berbatu di wilayah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Anggota Polri juga turut melakukan pengawalan kotak suara di tengah lautan dengan menggunakan kapal menuju Kecamatan Bunku Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kotak suara tersebut dibawa ke pulau terluar untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan aman, bahkan di daerah terpencil. Berikutnya, pengamanan dan pengawalan penuh logistik pemilu 2024 dilakukan oleh jajaran kepolisian di wilayah pedalaman Kecamatan Pagibana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Proses pendistribusian logistik ditempuh dengan jarak yang jauh dengan medan yang cukup sulit, mengharuskan personel Polri melakukan proses distribusi logistik berupa kotak suara dan surat suara dengan berjalan kaki menyusuri gunung dan sungai selama 3 hari untuk mencapai lokasi tempat pemungutan suara. Terakhir, TNI Angkatan Laut ikut serta dalam mendistribusikan logistik pemilu di sejumlah titik wilayah terdepan Indonesia dengan menggunakan kapal perang terutama di wilayah Indonesia Timur. Pendistribusian logistik pemilu juga dilakukan sekaligus dengan pergeseran personel kepolisian, KPU, dan Bawaslu yang akan bertugas di wilayah tersebut. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.